kencang, depan, gerak. Gerak, gerak. Hadap, serong kiri, gerak. Istirahat, di tempat, gerak. Periksa, kerapian. Mulai. Selesai. Gap, gerak. Gap, serong kanan. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar Anda semuanya? Baik. Sebelum pelajaran hari ini kita mulai, marilah kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menurut agama dan budaya masing-masing, berdoa dipersilakan. Selesai. Sebelumnya saya cek kehadirannya dulu. Mas Stefani, Hadir. Mas Vito, Hadir. Mas Ahmad Said. Hadir. Hari ini semuanya masuk semua dan sehat semua. Nah, tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum pelajaran saya mulai, saya mau mengecek kerapian dulu. Silakan Anda dan semuanya berdiri. Tasnya diletakkan di samping kanan. Letakkannya di samping kanan. Silakan kaos kakinya diangkat. Tolong Mas Ansori dilepas sepatunya. Oke, sudah rapi semua. Silakan duduk. Anak-anak semua, hari ini kita akan belajar tentang aplikasi pendengkuran. Saya yakin kalian semuanya sudah pernah melaksanakannya pada saat PKL. Ya, toh? Ada yang belum? Sudah. Sudah ya? Ya, sudah. Ya. Tetapi menurut pantauan saya pada saat PKL, Anda semua melakukannya jarang yang menggunakan SOP atau standar operasional prosedur. Maka hari ini kita akan belajar aplikasi pendengkuran sesuai standar operasional prosedur dari Toyota. Tujuan pembelajaran hari ini, Anda semuanya nanti mengetahui satu, macam-macam dengkul. Yang kedua, langkah-langkah pendengkulan. Yang ketiga, melakukan pendengkulan sesuai standar operasional prosedur. Ya, jadi setelah kelas ini berakhir, Anda nanti harus bisa ketiga tujuan ini. Ya, paham semuanya? Pada saat kelas 11, Anda semuanya telah mempelajari perbaikan bodi, yaitu memperbaiki bodi mobil yang penyok atau ringsek seperti ini. Ya, dengan metode ini, metode apa? Bodi. Sudah bisa semua? Nah, terus menggunakan metode ya, Anda semuanya sudah belajar. Ini pada saat kelas 11. Nah, apakah mobil itu pada saat diperbaiki tadi menggunakan palu doli dan buzzer welder akan langsung mulus seperti mobil ini? Tidak. Ya. Berarti harus ada pekerjaan lain setelah pekerjaan bodi. Apa itu? Pendengkulan. Ya, jadi hari ini kita mempelajari tentang sistem pendengkulan. Pada hasil aplikasi pendengkulan nanti ada beberapa defek yang harus kita cegah, yang harus tidak boleh terjadi. Ya. Defek-defek ini dapat bermunculan jika kita tidak sesuai prosedur saat pendengkulan. Ya, sekarang Anda semuanya saya kenalkan defeknya dulu yang harus Anda hindari semuanya. Yang pertama adalah pinhole. Pinhole itu adalah lubang-lubang pada hasil pendengkulan. Ya, lubangnya kecil sebesar lubang jarum. Ya, pinhole ini terjadi karena ada gelembung, ya,
pada saat kita amplas maka gelembung itu akan keluar sehingga menjadi lubang. Nah, selanjutnya adalah putih mak. Ya, putih itu adalah gempul, mak itu adalah pulau. Jadi bekas pendembulan atau hasil pendembulan yang menyerupai pulau. Ya, nah seperti ini pulaunya, bulat seperti ini, ya. Terus di pojok-pojok seperti ini. Ya, nah ini tidak boleh terjadi. Ya, kalau pulaunya seperti tanda hati seperti ini ya romantis itu namanya. Ya. Kalau pulaunya seperti Kepulauan Indonesia itu nasionalis, ya. Nah bagus itu ya. Tetapi kalau pulaunya seperti bulat seperti ini ya dan di ujung-ujung seperti ini, maka ini tidak elegan. Ya, kalau dilihat pada mobil itu tidak bagus. Ya, jadi putih mak ini harus kita hindari. Nah, selanjutnya sanding scratch. Ya, sanding itu adalah pengamplasan ya, atau bekas pengamplasan. Pada saat kalian mendebul nanti kalian melakukan pengamplasan dan hasil amplasnya nanti harus halus. Ya. Kalau tidak halus, bagaimana kira-kira? Kasar, ya. Hasil amplasnya masih kelihatan. Jadi mobil dicat itu bekas pengamplasannya masih kelihatan ya. Coba dibayangkan kalau itu mobil kalian, ya mau apa tidak? Ya, tidak mau. Ya punya mobil? Ya, tidak. Semoga sebentar lagi punya. Nah, selanjutnya adalah cracking atau terkelupas. Ya, jadi ini biasanya kita lihat pada mobil tua-tua itu dempulnya pada terkelupas. Ya, itu yang harus kalian hindari. Kenapa kira-kira terkelupasnya? Karena dempul tidak nempel pada plat. Ya, bisa jadi terlalu tebal pendembulannya. Bisa jadi aplikasi dasarnya kurang maksimal, kurang bagus. Nah, dari penjelasan saya tadi, ya, defect itu dikarenakan karena prosedur yang tidak tepat. Ya, jadi misalkan pinhole tadi itu karena tidak melakukan pendembulan lamir. Selanjutnya sanding scrape tidak melakukan pengamplasan dengan baik. Selanjutnya putih mak itu karena tidak mengamplasan tidak baik juga. Selanjutnya ada cracking atau dempulnya terkelupas, itu aplikasi dasar juga kurang baik. Ya, jadi intinya prosedur yang tidak tepat itu nanti menjadikan namanya defect. Jadi hari ini kita belajar tentang prosedur, ya, agar Anda semuanya nanti menjadi mekanik yang profesional. Ya, jadi Anda dididik di sekolah ini, ya, saya harapkan menjadi mekanik yang profesional pada saat lulus nanti. Mekanik profesional itu apa? Mekanik yang menjalankan prosedur. Untuk praktek hari ini, saya akan membagi 4 kelompok. Ya, setiap kelompok berisi 4 orang, ya, dan juga ada 4 kelompok. Ya, kelompok A 1, 2, 3, 4. Kelompok B 1, 2, 3, 4. Kelompok C 1, 2, 3, 4. Kelompok D 1, 2, 3, 4. Ada yang ditanyakan tentang pembagian kelompok? Tidak ada. Ya, silakan ditunjuk ketua kelompok. Ya, nanti setiap kelompok nanti harus mempresentasikan hasil karyanya. Selanjutnya akan saya perlihatkan video yang sangat sensasional dengan artis yang sangat kondang juga pada masa ini. Video ini nanti akan menjelaskan tentang langkah-langkah pendembulan sesuai prosedur. Jadi silakan bukunya dikeluarkan dan juga dicatat langkah-langkahnya. Silakan. Sudah disiapkan alat tulisnya? Ya. Oke, ya. Silakan dilihat videonya.
Semangat pagi. Apa kabar semuanya? Pasti sehat semua kan? Saya doakan semuanya diberi kesehatan beserta keluarganya. Langkah yang pertama, kita persiapkan dulu alat dan bahan. Alat yang pertama yang kita persiapkan adalah alat pelindung diri. Mulai dari topi, kacamata, masker, pakaian kerja, sarung tangan anti solvent, dan sepatu kerja. Alat yang kedua yang kita persiapkan adalah alat pengukuran kerataan, yaitu adalah strike edge atau penggaris baja. Alat yang ketiga yang perlu tahap yang kedua adalah tahap penilaian area kerusakan. Sebelum kita kerjakan, kita harus melakukan estimasi kerusakan, yaitu dengan cara mengukur panel yang telah diperbaiki tadi menggunakan penggaris atau strike edge. Di sini kita akan mengetahui jumlah dempul yang akan kita gunakan. Oke, semuanya tadi sudah melihat videonya ya? Ya. Bagaimana videonya, bagus? Bagus. Artisnya ganteng? Siapa artisnya? Pak Eko. Tepuk tangan buat artisnya. Selanjutnya, setiap kelompok melakukan diskusi. Nanti setiap kelompok akan mendapatkan proyek memperbaiki pintu mobil yang penyok dan yang sudah diperbaiki menggunakan buzzer. Ya. Nanti setiap kelompok melakukan estimasi kerusakan dan menentukan langkah-langkah pendembulan yang dilakukan pada panel mobil atau panel pintu yang penyok. Paham ya? Untuk bahan diskusi, Anda semuanya silakan menggunakan buku dari Toyota dan juga bahan ajar yang sudah saya berikan pada Google Classroom. Oke, diskusikan yang kita permasalahkan hari ini, yaitu memperbaiki panel penyok dengan pendembulan. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Nah, ini cara penyampaian dempul seperti ini. Jadi sebelum dicampur, bandernya harus direkatkan lebih dahulu. Bagaimana? Sudah menemukan langkah-langkah pendembulan? Ya. Kelompok mana yang mau presentasi tentang langkah-langkah pendembulan? Saya, Pak. Oh, oke. Silakan memperkenalkan diri dan melakukan presentasi langkah-langkah pendembulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Tiatabah dari kelompok D. Di sini saya akan mempresentasikan langkah-langkah pendembulan. 1. Siapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Setelah menyiapkan alat dan bahan, kita lakukan penilaian area kerusakan. Setelah melakukan penilaian area kerusakan, kita tandai menggunakan spidol atau marker. Setelah selesai menandai kerusakan, kita lakukan pencampuran pendembulan. Lakukan pencampuran pendembulan sesuai yang kita butuhkan dan sesuai takaran yang dipastikan oleh pabrik. Setelah selesai melakukan penyampuran, kita lakukan pendembulan. Yang pertama, lakukan pendembulan dasar. Setelah pendembulan dasar sudah kering, kita lakukan pendembulan isi. Setelah melakukan pendembulan isi, kita lakukan pengampasan menggunakan amplas 120 sebagai perataan. Setelah itu amplas ukuran 220 untuk penghalusan. Setelah selesai pengamplasan halus, kita lakukan amplas
jempol pamer untuk menutupi cacat jempol dan lubang-lubang dan goresan bekas amplas tadi. Kita lakukan pengamplasan menggunakan amplas ukuran 320 sampai amplas ukuran 400 sebagai penghalus. Setelah jempol sudah halus dan tidak ada cacat-cacat lagi, kita lakukan pemoksian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Excellent, tepuk tangan. Tadi sudah dijelaskan secara gamblang tentang langkah-langkah pendembulan, tetapi kelihatannya masih ada yang kurang lengkap. Kelompok lainnya, apakah ada yang mau melengkapi? Oke, silakan berdiri kelompok C. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ansari Hasaid, saya dari kelompok C. Untuk menanggapi tanggapan dari Mas Anggila Tabah, pencampuran jempol atau takaran jempol adalah 100:2% untuk memaksimalkan hasil. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagus ya, sudah ditambahkan oleh kelompok C. Beginilah diskusi, harus saling melengkapi. Jadi benar, tadi langkah-langkah pendembulan sudah dijelaskan secara gamblang oleh kelompok B dan kelompok C sudah menambahkan, yaitu perbandingan jempol dan hardener itu adalah 100:2 untuk beratnya. Jadi misalkan jempolnya 100 gram, maka hardenernya 2 gram. Paham semuanya? Selanjutnya kita melakukan praktek atau melakukan pengerjaan proyek. Setiap kelompok nanti akan saya berikan satu pintu yang sudah kami susah sedemikian rupa untuk dilakukan pendembulan. Semua siswa nanti wajib melakukan pendembulan dan semuanya nanti akan saya nilai. Paham ya? Untuk itu, semua siswa nanti harus mengisi LKPD ya, sambil menunggu giliran praktek. Karena nanti prakteknya gantian. Sudah mendapatkan LKPD semua? Ya, hari ini yang piket angkat tangan. Nah, kamu ya. Nah, alatnya nanti disiapkan ya. Oke, siap. Mari semuanya kita menuju ke bengkel dengan membawa LKPD. Oke, selanjutnya kita lanjutkan dengan praktek berbasis proyek. Satu kelompok saya beri satu pintu untuk dikerjakan. Dan pintunya nanti harus semuanya menjadi rata dengan dilakukan pendembulan. Lakukanlah pendembulan sesuai SOP yang sudah kita pelajari di ruang teori tadi. Siap? Siap. Selanjutnya silakan praktek satu-satu dan yang belakangnya silakan mengamati dan mengisi LKPD. Paham? Silakan. Ya, silakan melakukan pemeriksaan daya kerusakan.
ayo pokoknya ngono. Oke. Sip, dikasih hardener, dimbalkan dulu. Oke, kasih hardener. Sip, pas ya. Oke, mantap. Silakan dicampur. Oh, dicampur di sini. Oke, silakan dioleskan. Stop ya, awas, ngampasnya dia dari samping. Ini nanti yang sini tambah sedikit ya. Nah ini masih tekung bagian sini. Terus bagian sini pengampasannya kurang sempurna. Nah, jadi silakan dijemput lagi sini. Di sini diamplas lagi. Oke? Oke. Anda semuanya tadi telah melaksanakan pengerjaan proyek pendemulan pada satu pintu. Silakan Anda semuanya berdiskusi pada masing-masing kelompok. Ya, nanti silakan setiap kelompok melakukan presentasi tentang capaian yang dilakukan hari ini. Siap? Ya. Oke. Oke, waktu diskusi telah habis. Silakan saya mau menunjuk kelompok B untuk mempresentasikan yang dikerjakan hari ini.
Siapa kelompok B perwakilannya? Saya Pak. Silakan. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya pada proses pendembulan. Pertama, saya menilai area kerusakan menggunakan penggaris dan kedalamannya 2 mili. Saya di sini menggunakan dempul dengan 3 lapis. Pertama, pelamir, isi, dan tarik. Dan hingga tunggu kering. Pada saat kering saya mengamplas terlalu bersemangat hingga akhirnya cekup. Kemudian saya mendempul lagi pelamir dan tunggu kering, lalu saya menggosok dengan perlahan agar rata pada panel tersebut. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok B. Bagus. Ya. Silakan duduk. Oke, itu tadi kelompok B telah melakukan presentasi. Ternyata ada kendala yang dihadapi, yaitu pada saat mengamplas terlalu semangat sehingga menjadi cekung. Nah, kira-kira kelompok lain ada yang menanggapi atau tidak tentang kendala kelompok B tadi? Saya Pak. Oh iya, silakan. Perkenalan diri dan kelompoknya. Perkenalkan, nama saya Kirana Priyanggara dari kelompok D. Saya di sini akan menanggapi hasil kerja dari kelompok B. Untuk waktu pendembulan sebaiknya memperhatikan grill pengamplasan dan juga lebih hati-hati agar tidak ada pengulangan dalam pendembulan. Sekian dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk tanggapan dari. Ya, bagus sekali kelompok D memberikan masukan kepada kelompok B, ya Mas ya, kelompok B, agar kedepannya lebih baik lagi. Besok pada saat pengamplasannya, grid amplasnya diperhatikan. Ya. Memang grid amplas itu sangat penting dan juga pengamplasan itu sangat penting pada saat proses pendembulan. Ya, kalau grid amplasnya terlalu kasar, maka gembulnya akan cepat habis yang diamplas. Kalau gridnya terlalu lembut, terlalu banyak, terlalu tinggi gridnya, maka pengamplasannya juga terlalu lama. Ya, jadi harus menggunakan grid amplas yang tepat dan juga alat yang paham semuanya? Oke. Hari ini kita telah melaksanakan praktek ya, dengan berbasis proyek, yaitu mengerjakan panel pintu. Selanjutnya nanti kita akan melakukan evaluasi. Nah, tapi sebelum melakukan evaluasi, silakan barang-barang atau alat dan bahan yang kalian persiapkan silakan dibereskan dulu. Dan juga tempat praktek dibersihkan kembali. Siap? Nah, silakan bekerja. Hari ini Anda semuanya telah melakukan praktek pendembulan. Ya, dari mempelajari macam-macam gembul, terus melakukan pendembulan sampai berhasil. Nah, saya ingin satu anak untuk menyimpulkan materi yang didapatkan hari ini. Siapa? Saya Pak. Oh, silakan, Mas. Perkenalkan, nama saya Erik Restu Prasetya Putra dari kelompok B. Saya di sini akan menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini. Hasil pembelajaran hari ini adalah kita dapat melakukan teknik perbaikan bodi dengan teknik pendembulan yang sesuai SOP dan mengembalikan plat yang penyok menjadi ke bentuk semula. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat materi. Oke, selanjutnya Ananda silakan mengisi evaluasi ulangan harian yang sudah ada pada LKPD di bagian belakang. Di situ ada 10 soal pilihan ganda dan 3 soal uraian. Nah, silakan dikerjakan dalam waktu 5
15 menit saja. Sanggup? Ya, silakan mengerjakan. Sudah selesai semuanya? Ya. Di akhir LKPD itu ada kolom refleksi. Nah, silakan ditulis pengalaman hari ini dan juga keluh kesahnya pada saat melakukan praktek hari ini. Nah, silakan ditulis. Anda semuanya, hari ini kita telah melakukan pembelajaran pendembulan dari mulai materi sampai melakukan praktek pendembulan. Saya harapkan ini nanti Anda semuanya menggunakan ilmu ini pada saat bekerja. Selanjutnya, untuk materi yang akan kita pelajari ke depan yaitu adalah aplikasi Surfacer, yaitu aplikasi yang dilakukan setelah pendembulan. Siap materi minggu depan? Ya. Ada yang ditanyakan? Ya. Oke. Untuk mengakhiri kegiatan kita kali ini, marilah kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat dan juga kita dapat pulang dengan selamat. Kepada masing-masing berdoa mulai. Selesai. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.